Halo, selamat pagi. Apa kabar? Obrolan pagi kembali menyapa Anda pagi hari ini dalam perjalanan kurang lebih sekitar 1 jam ke depan. Saya Daniel Kerupan kali ini akan menemani Anda, akan menghadirkan perbincangan yang sangat menarik sekali, obrolan terkait tentang dunia kesehatan. Nah, bagi Anda yang mungkin saat ini sangat interest sekali dengan dunia kesehatan, bagaimana bisa menjaga terutama di area telinga, hidung dan tenggorokan. Nah, pastikan stay tune terus bersama dengan kami, jangan pindah channel Anda ya. Langsung saja, saat ini saya sudah kehadiran seorang narasumber yang nanti akan banyak berbincang, kita akan banyak ngobrol bareng, sharing bareng bersama dengan kita tentang tema adalah deteksi dini keganasan kepala leher. Tapi sekali lagi sebelum kita berbincang, kami tidak lupa untuk selalu mengingatkan kepada Anda patuhi protokol kesehatan saudara dimanapun Anda berada, dan kalaupun memang misalnya tidak ada keperluan keluar rumah, bisa ditahan di dalam rumah, stay at home dulu ya, karena ya memang saat ini kasus sudah sementara naik, jadi pastikan kita tetap sehat ya, dan tentu jangan lupa bahagia ya. Bersama dengan saya, sekali lagi ada Letkol Kesehatan Dr. Slamet Widodo, spesialis THT selaku Kabak Ontologi, Departemen THT RSPAU Dr. S. Harjo Lukito. Langsung saja kita sapa, selamat pagi Dr. Slamet, apa kabar? Alhamdulillah, selamat pagi Mas Daniel, selamat pagi para pemirsa di rumah. Perkenalkan saya Dr. Slamet Widodo ya, spesialis THT-KL. THT-KL itu telinga, hidung, tenggorokan, bedah, kepala, leher. Oh, oke. Baik. Berarti fokusnya lebih ke kepala dan leher ya dokter ya? Kepala, leher. Oke, dokter. Kalau berbicara gitu ya dengan tema kita pada saat ini, nah ini kadang-kadang kita sebagai masyarakat itu jujur sebagai saya pribadi gitu juga kadang-kadang melupakan untuk menjaga yang namanya kesehatan terutama di bidang THT ya, di bagian THT maksud saya, entah itu di telinga, hidung dan tenggorokan. Kenapa kadang-kadang kita wajib gitu dokter, wajib untuk memperhatikan area THT kita ini, apakah memang sepenting apakah kira-kira gitu untuk area THT ini untuk kita jaga, kita aware juga. Silakan dokter. Gini Mas Danes, sebetulnya semua anggota tubuh kita itu penting, tidak ada yang tidak penting ya. Oke. Ya, kalau kita lihat juga, kalau di bidang THT, telinga, hidung, tenggorokan. Kalau kita lihat hidung, tenggorokan terutama itu kan, kalau kita lihat pintu masuk ya, sebenarnya pintu masuk awal dari semua zat-zat yang dari luar, yang bagus apa yang tidak bagus. Ada semacam alergen, makanan-makanan yang tidak sehat juga pintu masuk awalnya mesti dari THT. Dari THT ya. Dari mulut lah, mulut, tenggorokan itu. Hidung juga pernafasan kita menghirup udara, itu udara yang bersih atau tidak juga masuknya lewat hidung dulu sebelum sampai ke paru-paru. Makanya di hidung juga ada fungsi penyaring. Ada fungsi penyaring untuk menyaring, untuk mengatur juga udara yang masuk itu biar bisa diterima tubuh dengan baik. Misalnya udara terlalu kering, di situ akan dilembabkan, ada bakteri, ada debu, di hidung juga akan disaring terlebih dahulu. Tapi kadang-kadang itu tadi karena sudah terlalu terbiasa, sehingga akan dianggap sebagai hal yang biasa. Nah, betul. Sehingga kurang kita perhatikan itu Mas. Padahal itu tidak benar juga. Gitu. Baik, berarti sebenarnya kalau misalnya bisa kita rewind kembali, kenapa kita perlu menjaga area THT kita? Karena memang pintu masuk ya bisa dikatakan virus juga itu melalui tenggorokan, hidung dan juga telinga gitu ya. Baik. Dokter, jika kita melihat atau kita berbincang terkait tentang tema kita pada saat ini, itu tentang deteksi dini keganasan kepala leher. Nah, secara sekilas mungkin sebagai masyarakat umum gitu ya, kita pasti akan berpikir kepala leher, apa hubungannya ini dengan THT? Kemudian kalau tidak salah kemarin tanggal 4 Februari kita melaksanakan atau kita bersama-sama merayakan Hari Cancer ya, Hari Kanker Dunia. Nah, mungkin bisa dijelaskan korelasinya dokter, apakah memang untuk kepala leher ini ada sangkut pautnya juga terkait tentang kanker yang mungkin bisa saja terjadi di area THT kita? Gini. Sebelumnya memang pada tanggal 4 Februari biasanya kita peringati sebagai Hari Cancer Dunia ya. Makanya mungkin kita masih belum terlalu jauh lah waktunya dari tanggal 4 ini ya. Sehingga kita ngambil tema ini untuk peringatan Hari Cancer,
untuk di bidang THT kita ambil deteksi dininya. Deteksi dini kanker kepala leher. Nanti akan kita fokuskan terutama nasofaring. Ada korelasi enggak? Sebenarnya korelasinya ada karena organ-organ THT itu kan posisinya di kepala dan di leher. Kalau kita lihat di ini, nah, secara struktur anatomi, organ-organ THT kalau kita lihat dari awal ada hidung, ada pintu masuk hidung, di belakang hidung ada nasofaring, terus faring, hipofaring, sampai ke laring. Ini masih di organ THT. Di sekitar leher ini aja ada tiroid. Kita tidak bisa, memang ini wilayahnya kalau di dunia medis bisa wilayah dari dokter bedah, dokter THT bisa. Di daerah itu. Ini. Terus dari orofaring, terus telinga. Telinga juga posisinya di kepala leher. Baik. Itu. Mungkin Berarti gitu. sangkut pautnya cukup banyak sekali ya dokter ya kalau THT itu ya, maksudnya juga terkait tentang nasofaring juga, kemudian tadi telinga yang ada, mungkin bisa ditunjukkan juga dokter kalau ini kan terkait tentang THT-nya. Nah ini mungkin anatomi telinga aja. Bisa dijelaskan dokter terkait apa saja gitu yang bisa terjadi kalau misalnya kita tidak memperhatikan nih, terutama kesehatan telinga ya. Telinga secara umum ya, ini ada telinga. Secara anatominya ini kan ada dua bagian. Ini kadang-kadang yang masyarakat, sebelum kita mengarah ke keganasan dulu, kita akan bahas kesehatan secara umum THT. Terutama ini yang kita pegang telinga ya. Secara umum telinga ini kan ada telinga luar, telinga tengah, telinga dalam. Telinga dalam itu isinya ada organ saraf pendengaran, ada sistem keseimbangan. Salah satu sistem keseimbangan yang di perifer adalah di telinga. Kalau yang di sentral adalah dipegang oleh brain atau otak. Itu sudah bukan bidang THT kalau yang di otak. Itu. Di telinga tengah sendiri ada beberapa struktur atau bagian. Di sini ada gendang telinga. Ini gendang telinga itu bisa ada sebagian yang masuk di telinga luar, ada yang bagian masuk telinga dalam. Terus ini ada ruang telinga tengah. Ini nanti yang erat kaitannya dengan gejala awal dari keganasan atau pertumbuhan di nasofaring. Itu. Salah satu organnya lagi bagiannya adalah ini yang kita sebut dengan saluran tuba. Saluran telinga tengah. Yang nanti ujungnya ada di nasofaring ini. Itu. Nanti keluarnya memang akan berkaitan. Berkaitan sekali nasofaring. ya. Nah, itu kadang tidak akan disadari oleh masyarakat, dengan keluhan itu dianggap biasa. Keluhannya dianggap biasa? Ya, biasanya dianggap keluhan yang biasa, seperti telinga terasa penuh, telinga berdenging. Itu kadang-kadang kan agak disepelekan ya. Iya, betul. Itu padahal itu mungkin sudah tanda awal dari adanya sesuatu di daerah situ. Gitu. Baik. Terus yang kadang-kadang masyarakat sering ini suka korek-korek telinga. Nah, betul. Itu loh. Korek telinganya nggak pakai cotton bud, pakai tangan. Kadang pakai lidi juga. Kalau di kadang pakai bulu ayam. Nah, belum tahu itu bulunya bersih atau kotor. Akhirnya yang muncul akan penyakit-penyakit di situ, bisa jamur, bisa infeksi. Itu. Padahal dan kalau resiko kalau korek-korek telinga itu kan malah akan semakin mendorong kotoran ke dalam juga. Karena kita tidak tahu posisinya. Padahal memang kotoran dibuat juga ada fungsinya sebetulnya. Salah satu fungsinya kan untuk melembabkan liang telinga. Untuk bahannya itu kan wax lilin. Untuk menangkap debu-debu yang kasar, yang tajam, bakteri, untuk memperangkap itu juga. Dan secara teori itu yang menghasilkan kotoran itu hanya di bagian kuning ini aja. Sepertiga bagian luar ya. Iya. Ini enggak, kalau kita bersihkan mungkin nggak terlalu sakit karena lapisannya lemak. Di atasnya sama tulang rawan, tapi kalau sudah kedorong ke dalam, ini lapisannya sudah tulang keras. Itu terasa nyeri secara umum. Ini kita sebelum masuk ke topik kita hari ini. Ya. Gitu. Nah, sekarang mungkin kita mulai masuk ke topik nih dokter. Tadi dokter juga mengatakan bahwa seringkali kita sebagai masyarakat umum gitu ya, kadang-kadang yang belum mengetahui hal-hal seperti ini, kita terlalu mengabaikan. Kalau misalnya ada telinga berdenging, kemudian juga kadang-kadang merasa agak sakit, kita anggap biasa. Nah, kapan kita harus mulai, wah ini kayaknya udah nggak bisa ditolerir lagi nih, perlu untuk dicek lagi, siapa tahu ada gangguan terutama di kanker kepala leher gitu. Itu kira-kira kapan dokter? Tapi jangan dijawab sekarang ya dokter ya.
Kita akan jeda iklan dulu, oke? Oke, Dan terima kami akan kasih. kembali lagi, saudara. Pastikan Anda masih bersama dengan kami. Partisipasi Anda, kami masih nantikan di 0274 4477 666. Kami akan kembali lagi seusai jeda berikut. Apa yang harus dilakukan jika Anda tertular virus COVID-19 dan kapasitas medis mengharuskan Anda isolasi diri di rumah? Selain tindakan dasar seperti jaga jarak 2 meter, membersihkan diri, peralatan makan, tidur, ruangan dengan disinfektan setiap hari, apa saja tindakan lainnya? Jika Anda pasien positif dan sehat, pastikan Anda tetap melakukan tindakan dasar pencegahan penularan. Jika Anda pasien positif ringan dengan gejala flu, batuk, dan pegal-pegal, maka selain tindakan dasar, Anda wajib menggunakan kamar mandi terpisah, ruangan non-AC, sediakan vitamin C dan D3, perbanyak asupan cairan gula, hindari untuk dijenguk, serta pastikan orang yang merawat Anda memiliki riwayat kesehatan yang baik. Namun, jika kondisi terus memburuk, dengan ditandai batuk, demam, sesak nafas, maka wajib segera menghubungi dokter. Jika Anda sudah dinyatakan sembuh dan rawat jalan, Anda tetap wajib menyediakan paracetamol, tabung oksigen, dan sabutamol, serta tetap isolasi diri 14 hari. Amicom, a private entrepreneurial model university by UNESCO. International Program 80 International Award. Prodi Prospektif di era ekonomi kreatif. Gold Rame Award dan Grand Prize Sikap. Battle of Surabaya. Universitas Amicom Yogyakarta. Creative Economy Park. Memakai masker di setiap kegiatan. Cuci tangan sebelum dan setelah beraktivitas. Sedia hand sanitizer di setiap aktivitas. Dan selalu jaga jarak. Lindungi diri dan tetap patuhi protokol kesehatan. Kembali lagi di obrolan pagi RBTV, saudara. Dan untuk Anda sekali lagi yang ingin berinteraksi terkait tentang tema kita, deteksi dini keganasan kepala leher, silakan di 0274 4477 666. Di awal sesi tadi, kita sudah banyak mendengar terkait tentang pentingnya menjaga kesehatan, terutama di area THT, gitu ya, telinga, hidung, dan juga tenggorokan. Nah, tadi saya sempat bertanya kepada dokter terkait tentang kapan waktunya kita sebagai masyarakat awam itu harus mulai sadar bahwa wah ini kayaknya gangguan yang ada di telinga saya atau di kepala leher ini sepertinya harus segera diobati gitu ya. Nah, tapi sebelumnya mungkin dokter bisa menjelaskan kembali, mungkin ada beberapa pemirsa RBTV yang baru saja bergabung. Kenapa kita membahas topik ini, dokter? Silakan, bisa dijelaskan dulu. Terima kasih Mas Daniel ya. Kenapa saat ini kita akan membahas masalah keganasan di kepala leher. Ini momen ini tepat ya, karena tanggal 4 Februari kemarin adalah Hari Kanker Dunia, yang memang diperingati setiap tanggal 4 Februari, dan untuk tahun ini mengambil tema Close the Gap Care. Oke. Close the Gap, maksud dari tema ini adalah jangan ada kesenjangan dalam perawatan kanker. Baik. Kalau kita lihat sekarang memang untuk perawatan penanganan kanker itu memang masih belum merata, termasuk modalitas terapi juga itu kayak misalnya radioterapi, karena di kepala leher itu terutama nasofaring modalitas utamanya adalah radioterapi. Itu masih belum merata. Di Jogja aja kalau tidak salah baru ada di Sarjito. Sarjito mungkin di IH kurang tahu sudah ada atau belum, sehingga antrian terapinya sampai panjang sekali untuk radioterapi, bisa sampai bulanan. Dan mungkin ini promosi juga, alhamdulillah lah di Harjo Lukito, insya Allah doanya masyarakat aja mungkin dalam waktu dekat sudah mau dibuka pelayanan untuk radioterapi, sehingga bisa sangat membantu memotong
antrian yang panjang karena keberhasilan terapi juga ditentukan selain dari staging atau apa namanya, staging itu stadium tumor, itu juga kecepatan dalam hal terapi penanganan itu mungkin itu ya. Oke, baik. Berarti memang sebenarnya ada sangkut pautnya juga dengan tema pada Hari Kanker pada saat 4 Februari kemarin, Dok. Ya. Nah, sekarang kembali lagi, Dokter. Kalau tadi Dokter menyatakan bahwa terkadang masyarakat itu masih cuek sekali ya dengan area THT gitu ya. Bahkan juga ketika ada mungkin sekali lagi ada kesakitan di area telinga, kemudian kepala, leher, itu diabaikan saja. Nah, kapan kira-kira kita sekali lagi tadi kita harus mulai aware bahwa wah ini kayaknya harus untuk segera ditangani, saya harus pergi ke dokter gitu. Kira-kira kapan, Dokter? Apakah memang ada gejalanya dengan yang namanya kanker kepala leher ini, Dokter? Terutama kita di nasofaring ya, Dokter ya? Nasofaring. Nah, silakan, Dokter. Ini kalau sebetulnya gejala itu muncul, kita kembali ke ini lagi ke anatomi ya. Anatomi kenapa keluarnya itu begitu, telinga terkadang terasa penuh. Oke. Ya, kanker nasofaring adalah pertumbuhan abnormal atau keganasan yang muncul dari jaringan penyangga di daerah nasofaring. Nasofaring itu lokasinya kalau di secara anatomi kan mulai batas depannya ini kan lubang hidung, pintu hidung belakang ini atau nares posterior. Oke. Terus belakangnya ada ini daerah servikal atau ini tulang belakang servikal 1-2 lah. Terus di atasnya ada atap tengkorak itu. Bawahnya di palatum ini. Tangit-tangit mulut ini daerah nasofaring. Daerah nasofaring. Kenapa kita bahas ini ya, nasofaring? Karena itu tadi kadang-kadang tumor ini penderita atau masyarakat itu penderita tumor ini datang sudah dalam sangat-sangat stadium yang sudah terlambat. Oke. Mereka datang itu sudah dalam stadium lanjut. Biasanya yang mendorong dia datang ke rumah sakit paling sering karena ada benjolan di leher. Karena Kalau sudah ada benjolan di leher berarti sudah menyebar sampai ke kelenjar limfer leher. Oke. Stadiumnya sudah tinggi. Padahal stadium ini kan akan menentukan keberhasilan dari terapi. Terapi dari tumor. Itu kalau dilihat dari sini, kalau ada pertumbuhan paling sering di daerah sini, sekitar lubang tuba ini tadi yang kita jelaskan di depan tadi yang hubungannya sampai ke telinga tengah. Tuba Eustachiae itu saluran udara sampai ke telinga tengah yang fungsinya untuk menjaga tekanan telinga tengah itu selalu sama dengan udara luar. Sehingga telinga akan terasa nyaman. Kalau di pintunya ini sudah ada pertumbuhan yang menutup, itu akan menyebabkan udara terperangkap. Sehingga tekanan di telinga tengah jadi tidak normal lagi. Bisa lebih besar. Nah, akibatnya fungsi dari pendengaran akan terganggu. Karena untuk mendengar juga butuh elastisitas dari gendang telinga ini. Itu dipengaruhi juga oleh tekanan di telinga tengah. Mungkin telinga akan terasa penuh, terus berdenging. Itu sering muncul. Memang penyebab telinga terasa penuh berdenging tidak hanya dari keganasan di nasofaring, bisa yang lain. Dan kalau dilihat untuk tumor ini kan ada faktor resiko. Usia. Biasanya usia 30 sampai 50 tahun. Nah, usia cancer age kita istilahnya gitu kalau dulu gitu. Yang sering, tapi memang belakangan ini sudah mulai banyak. Saya pernah menemukan penderita nasofaring umur 17 tahun juga. Berarti di bawah 31 ya, Dokter ya? Ya. Ada secara teori kan cancer itu di atas 50 sebetulnya. Itu. Sebetulnya. Atau risikonya itu harus kita perhatikan. Orang perokok itu juga sebagai faktor, asap rokok itu faktor risiko. Jadi nanti ada hubungannya. Kapan kita harus periksa? Kalau kita ada keluhan telinga berdenging, lama kok tidak sembuh-sembuh, sudah diobati, mungkin sudah berobat. Kadang-kadang paling sering kan karena batuk pilek gitu kan, dikasih obat batuk pilek sudah minum obat tidak membaik. Terus dilihat, diperiksa, telinganya tidak ada kotoran yang menyumbat dan sebagainya, tapi masih terus telinga berdenging terasa penuh. Apalagi pada usia-usia cancer age, alangkah baiknya juga coba konsultasi ke THT. Ke THT ya? Ya, nanti akan dilakukan pemeriksaan lengkap, Mas Daniel. Oke, baik. Berarti ketika pertama kali kita merasa bahwa kenapa telinga ini selalu berdenging, kemudian
dicek tapi ternyata tidak ada kotoran sama sekali gitu ya, terus kemudian agak mengalami nyeri di dalam, nah mungkin bisa langsung saja ke THT gitu ya dokter ya. Apalagi kalau ada gejala-gejala penyerta yang lain. Nah, bisa dijelaskan dokter gejala penyerta yang lain tuh gimana aja dokter? Ada gejala penyerta yang lain selain telinga terasa penuh, terus sering pilek-pilek yang disertai darah kadang. Flu tapi darah. Ya, ada bercak darah itu ya. Oke. Akhir-akhir ini juga kita temui pasien datang dengan mimisen yang berulang. Pada usia tua mimisen berulang, mimisen lagi berulang, telinganya terasa nggak nyaman. Setelah kita pemeriksaan lebih lengkap ternyata ada benjolan di daerah nasofaringnya. Itu. Oke, bisa baik. juga gejala-gejala karena ini tadi lokasinya. Kalau memang di sini sudah ada tumor yang agak membesar, menekan di bagian atas, ya. Di situ ada tempat jalan keluarnya saraf-saraf. Nah, itu ada keluhan saraf-saraf, biasanya saraf-saraf daerah mata. Ada keluhan pandangan double, telinga berdenging, pandangan double. Itu sudah ada arah ke, nah, kita harus lebih waspada lagi. Lebih waspada lagi ya. Ya. Baik. Dokter, kalau tadi dokter Slamet mengatakan bahwa mimisan gitu ya di area hidung ini ada sangkut pautnya dengan polip atau seperti apa dokter? Nah ya, polip, kalau kita bahas polip itu berbeda berarti ya? Sudah lain ya, itu memang ada pertumbuhan abnormal juga. Baik. Tapi jinak itu biasanya karena degenerasi hidrofobik, isinya kan cairan kalau polip itu, dan polip itu malah jarang menyebabkan perdarahan. Karena sifatnya lain dengan kanker. Berarti berdarahnya itu bukan karena ya mungkin polip dan sebagainya itu ya, tetapi perlu dicek ketika sering mungkin mimisan sebagainya. Nah mungkin langsung saja kita cek apakah takutnya nanti kepada kanker tadi itu ya. Ya, apalagi pada usia-usia cancer age ya. Usia cancer age. Usia cancer age itu usia-usia di atas 30-50 tahun. Karena epistaxis itu memang bukan suatu penyakit, mimisan atau epistaxis bukan penyakit tapi gejala. Pada anak banyak sekali juga nanti penyebabnya. Gitu. Baik. Wah, ini berarti benar-benar harus aware juga, apalagi kalau misalnya kita sudah mengalami tadi itu gejala-gejala yang tidak enak di area tenggorok, di area telinga, kemudian di area kepala leher, itu perlulah kita langsung saja pergi ke dokter THT, kita kontrol langsung, takutnya sudah terlalu parah gitu ya, sampai pada akhirnya ya susah untuk diobati lagi gitu ya dokter ya. Oke, dokter, kita akan jeda lagi ya, kita akan kembali lagi saudara untuk di sesi berikutnya. Silakan untuk yang ingin berpartisipasi di 0274 44 77 666. AKRB Jogja, kampus broadcast unggul dan terpercaya. Saya kuliah di AKRB, biaya terjangkau, kualitas bagus, dan fasilitas mendukung. Dari awal saya ingin bekerja di TV nasional, dan sekarang sudah terbukti karena saya kuliah di AKRB. AKRB adalah kampus Diploma 3, kuliahnya banyak praktek dan cepat lulus. Lulusan AKRB berkualitas dan terbukti alumninya banyak bekerja di media. AKRB, be creative people. Apa yang harus dilakukan jika Anda tertular virus COVID-19? WHO merekomendasikan pasien dengan gejala ringan seperti demam level rendah, batuk, bersin, dan radang tenggorokan asimptomatik, dan tidak ada penyakit kronis lainnya seperti penyakit paru, jantung, gagal ginjal, atau imun lainnya, maka pasien tersebut dapat dikarantina di rumah. Jika Anda seorang yang harus merawat penderita COVID-19 selama masa isolasi diri di rumah, maka ada beberapa hal yang Anda perhatikan. Hindari kontak langsung dengan pasien dan barang-barang yang digunakan pasien. Selalu menggunakan masker dan alat pelindungan diri. Selalu menggunakan kaos tangan sekali pakai dalam membersihkan barang-barang pasien maupun ketika harus menyiapkan keperluan pasien, dan jangan buang sarung tangan sembarangan. Selalu cuci tangan dengan hand sanitizer. Tetaplah berhubungan dengan profesional medis hingga pulih total.
Saudara, kembali lagi di obrolan pagi RBTV. Silakan bagi Anda yang ingin berpartisipasi di 0274 4477 666. Sekali lagi kami juga ingin menyampaikan tetap patuhi protokol kesehatan, gunakan masker dimanapun Anda berada. Jangan lupa juga rajin atau sering mencuci tangan ya. Dan tentunya jaga imunitas tubuh. Kalaupun misalnya memang tidak ada acara untuk keluar, jangan nongkrong dulu ya, stay at home saja ya untuk kebaikan kita bersama. Baik, masih terkait tentang tema kita deteksi dini keganasan kepala leher, masih bersama dengan Letkol Kesehatan Dr. Slamet Widodo, spesialis THT selaku Kabak Ontologi Departemen THT RSPAU Dr. S. Harjo Lukito. Dokter, kita sudah ada penelepon, kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat pagi. Pagi. Halo, selamat pagi. Pagi. Iya, selamat pagi, Bapak. Pagi, Pak. Dokter. Iya, dengan Bapak siapa di mana? Mungkin suaranya bisa lebih dikencangkan lagi, Bapak. Widodo mau tanya, berapa waktu untuk membersihkan telinga itu berapa bulan sekali ya, Pak? Pertama itu. Berapa hari sekali? Kedua itu saya pernah, maaf ya, pakai katembat itu, pentolnya itu tertinggal di dalam. Nah itu sudah saya bawa ke PHT, bisa keluar. Saya tanyakan sebetulnya kalau membersihkan itu pakai apa yang baik. Itu aja, Pak. Terima kasih, selamat pagi. Ya, baik, selamat pagi. Silakan dokter, kira-kira ada tips nggak? Dalam waktu 1 hari itu berapa kali membersihkan telinga? Ini agak pertanyaannya sebenarnya gampang tapi susah jawabnya ya. Gitu ya? Ya agak habit tadi, habit kita itu kalau sudah habit itu agak susah. Tapi cara teori ini Bapak siapa nih? Tadi belum sebut nama. Ya, selamat pagi Pak, terima kasih atas pertanyaannya. Ini di luar tema kita hari ini, tapi tidak apa-apa Mas Daniel ya. Monggo. Nah, sebetulnya berapa hari sekali pertanyaannya, berapa hari sekali kita harus membersihkan telinga? Iya. Itu tadi. Kotoran telinga itu sebenarnya tiap hari diproduksi. Tubuh itu memproduksi kotoran telinga. Oke. Karena ada fungsinya dan dia bahan dasarnya adalah semacam wax lilin. Itu. Dia akan bisa keluar sendiri, terutama dengan gerakan mengunyah yang bagus, mengunyah yang lama. Kita anjurkan mengunyah sampai berapa kali gitu, itu salah satu usaha untuk membantu mengeluarkan kotoran telinga. Jenisnya juga bermacam-macam, ada yang keras, ada yang lembek. Telinga kanan kiri aja nggak sama, itu tadi. Kalau dari kita sebenarnya tidak ada saran untuk membersihkan telinga secara sendiri, mandiri. Oke. Karena resiko akan menimbulkan luka. Kalau kotorannya banyak akan resiko mendorong kotoran ke dalam. Kalau di secara anatomi kan yang produksi kotoran itu hanya sepertiga bagian luar, Bapak. Yang warna kuning itu ya. Secara anatomi, secara teori itu panjang liang telinga sekitar 3 cm, itu hanya 1 cm bagian luar. Oke. Itu yang menghasilkan kotoran. Jangan boleh membersihkan kotoran tapi hanya di area agak luar itu saja. ya. Di luarnya saja, di pintu masuknya saja. Itu. Di pintu masuknya saja. Nanti resikonya kalau ke dalam-dalam sampai ke sini bagian yang keras itu gampang sekali akan luka. Dan biasanya bentuk liang telinga itu enggak kayak cerobong lurus gitu, enggak. Ada bentuknya seperti huruf S, ada bagian yang menyempit, terutama peralihan dari tulang rawan ke tulang keras itu, sehingga ada resiko tadi. Katan banyak kejepit. Nah, itu terus tadi, lepas. Nah, itu kan nggak nyaman juga. Betul. Nggak bisa diambil sendiri. Iya. Juga kan itu. Kalau kita sarankan kontrol tiap 6 bulan. 6 bulan. 6 bulan sekali. Kontrol ke THT atau sekarang juga bisa saja ke dokter umum kalau tidak ada komplikasi untuk dilakukan tindakan pembersihan. Kadang 6 bulan juga belum terlalu penuh. Dan kotoran itu sifatnya fisiologis, kalau tidak mengganggu pendengaran sebenarnya ya tidak apa-apa, hanya estetik aja ya. Kelihatan tidak nyaman. Itu 6 bulan sekali, Pak. 6 bulan sekali ya. Terus tadi Dok, kalau misalnya sampai ketinggalan ya, ketenbatnya itu pentolnya itu ketinggalan di dalam gitu. Nah, kemudian sudah diobati juga sih. Itu kira-kira seperti apa dokter? Tanggapan dari dokter Slamet? Itu tadi. Resiko makanya kita tidak pernah anjurkan kita membersihkan telinga secara mandiri yang sampai ke dalam-dalam itu, karena secara anatomi memang ada bagian yang menyempit. Apalagi kalau habis mandi, nah itu susahnya itu habit lah. Kalau sudah namanya kebiasaan, kalau udah nggak pegang cotton bud, rasanya tangan ini udah gatel. Kayaknya merasa bersalah gitu ya.
ada yang kurang lah dalam hidupnya. Itu mungkin gitu ya. Kita juga gitu. Oke. Itu toh, itu. Apalagi kalau habis mandi telinga basah, pakai cotton bud. Cotton bud sifatnya menyerap air. Betul. Kalau sudah menyerap air, dia akan gampang lepas nanti di dalam. Kejepit sedikit aja gampang lepas. Juga sih. Ya, ya. Atau Itu mungkin dianggap terlalu benda dalam asing. ya dokter ya. Iya. Oke. Kalau terlalu dalam bisa bikin luka. Ada kejadian juga menimbulkan luka di gendang telinga. Itu karena dipaksa atau gimana dokter? Biasanya anak-anak itu ya, anak-anak sampai ke dalam nggak terasa, sogok atau main-main sama temennya, biasanya pakai cotton bud, guyon gitu, dipukul, dia bersih-bersih gitu, nggak sengaja, kena tangan atau apa sehingga menimbulkan luka sampai gesekan, ke ya. gendang telinga. Banyak sekali resikonya, makanya kita tidak pernah menganjurkan untuk membersihkan secara mandiri. Secara mandiri ya. Kalau sudah di dalam ketinggalan sampai lama dianggap benda asing, nanti akan menimbulkan reaksi peradangan bisa saja. Kelembapan telinga, pH-nya akan terganggu sehingga akan muncul infeksi jamur atau bakteri bisa saja. Oke, baik. Itu Mas Daniel. Ya, terima kasih penjelasannya dokter. Silakan bagi Anda yang ingin berinteraksi kembali, silakan di 0274 4477 666. Kita kembali lagi dokter ke tema tentang deteksi dini keganasan kepala kanker. Pertanyaan saya selanjutnya adalah kenapa nasofaring ini kemudian menjadi hal yang penting untuk kita perhatikan, terutama kanker ya, kanker nasofaring ini. Apakah memang tingkat kematiannya sejauh ini cukup tinggi sampai kita perlu memberikan edukasi kepada masyarakat terkait tentang tema ini? Ya, kita kembali lagi tentang penyebab kematian. Penyebab kematian yang paling besar di dunia itu kalau tidak salah itu nomor 1 adalah penyakit jantung. Yang kedua adalah keganasan, termasuk keganasan kepala leher. Dan yang kedua dasarnya juga sini, angka kejadian. Angka kejadian untuk kanker kepala leher itu rata-rata meningkat menempati urutan ketiga, keempat dari keganasan yang ada di manusia. Itu Bu. Itu. Dan untuk kepala leher sendiri yang paling sering, yang paling banyak angka kejadiannya ada di daerah nasofaring. Dari data yang kita ambil dari, kalau tidak salah dari Sarjito, itu malah menempati hampir 50% keganasan nasofaring. Itu. Terus, ini tadi, rata-rata pasien datang sudah dalam keadaan stadium lanjut. Sudah stadium lanjut ya? Ya. Padahal untuk keberhasilan terapi, kalau kanker itu kan keberhasilan terapinya bukan sembuh atau tidak sembuh, tapi 5 years survival rate. Atau itu, ketahanan hidup selama 5 tahun ke depan. Itu tergantung dari stadium salah satunya, selain mungkin dari jenis kansernya juga. Itu. Kalau stadiumnya semakin tinggi, biasanya 5 years survival rate-nya semakin rendah. Kalau masih stadium awal, itu kalau berdasarkan data rata-rata bisa sampai 70-90% 5 years survival rate-nya. Kalau sudah stadium 4, stadium lanjut, makin menurun bisa sampai 10%, 5%. Gitu. Makanya ini tadi yang kita harus perhatikan adalah janganlah ragu-ragu untuk segera konsultasi. Harus lebih waspada apabila muncul keluhan-keluhan yang mengarah ke kejadian kanker, terutama di daerah nasofaring. Karena memang kejadian, apalagi kalau kita punya faktor resiko. Karena kejadian kanker itu secara teori juga bukan hanya satu faktor yang menyebabkan, multifaktorial. Salah satunya genetik juga berpengaruh. Apalagi kalau kita punya gen menderita kanker, kita harus lebih awareness, lebih waspada kalau muncul keluhan-keluhan seperti yang telah kita sebutkan tadi. Usia, paparan, ini paparan dari sifatnya zat-zat yang karsinogenik. Kalau secara teori nasofaring biasanya karena nitrosamin. Nitrosamin itu didapatkan dari makanan yang dibakar paling sering. Makanan yang dibakar, makanan yang diasinkan. Itu menghasilkan nitrosamin, itu juga bersifat karsinogenik, terutama untuk kanker nasofaring. Dan di pemerintah sendiri kalau nggak salah sudah menyenangkan untuk mencegah suatu penyakit, yang penting pencegahan ya, kita dengan gaya hidup cerdik. Gaya hidup cerdik gimana Mas Daniel pernah dengar ya? Pernah dengar, tapi bisa dijelasin lagi cerdik mungkin. Itu kepanjangan dari C-nya itu adalah cek kesehatan secara berkala. Atau medical check up secara berkala, apalagi kalau sudah menginjak usia 40. E-nya ini sambil kita lihat saya juga agak lupa. E-nya itu kalau tidak salah enyahkan paparan asap rokok. Enyahkan paparan asap rokok. Asap rokok ya, bagi penderita yang merokok ya, orang-orang yang merokok sekarang sudah mulai
inilah. Apalagi harga rokok sekarang sudah meningkat tajam dah. Kan sayang sekali. Betul. Berapa sekarang harga rokok? Saya tidak tahu. Kan bahan asap rokok. Tapi bisa kita tambah, kan juga faktor resiko yang bisa dikendalikan, kan ada dua, ada yang bisa dikendalikan yang tidak dan tidak bisa dikendalikan. Oke. Kalau kayak genetik, usia kan tidak bisa kita kendalikan. Ya, betul. Tapi kalau faktor resiko yang bisa dikendalikan seperti Makanan. paparan asap rokok, makanan yang banyak pengawet, terus obesitas, kegemukan juga sebagai faktor risiko, terutama kanker-kanker di daerah lain, mungkin di daerah saluran pencernaan itu berpengaruh. Baik. Itu juga itu tadi cerdik, R-nya R-nya kita harus rajin beraktivitas. rajin beraktivitas ya. Itu. Baik, berarti beraktivitas fisik ya ini ya. Oke. Rajin beraktivitas fisik. Karena nanti untuk aktivitas yang berhubungan dengan psikisnya adalah di K-nya itu di belakang. D, diet yang seimbang. Pola makan juga berpengaruh. Oke. Gitu. Baik. Terus I-nya adalah istirahat yang cukup. Sangat berpengaruh terhadap ketahanan tubuh. K-nya itu tadi yang Mas Daniel mau sebutkan tadi, yang itu sebutkan adalah kelola stres. Kelola stres ya. Itu gaya hidup untuk mencegah penyakit, termasuk penyakit keganasan selain penyakit-penyakit yang lain. Itu sudah digaungkan kalau tidak salah dari Kementerian Kesehatan. Oke, baik. Berarti bisa dikatakan bukan cuma sekedar faktor dari genetik saja, tetapi juga faktor eksternal pun juga sangat berpengaruh ya dokter ya. Pola makan, kemudian juga tadi asap rokok ya. Kemudian juga istirahat yang cukup, jangan kita kerja terus, tetapi juga perlu yang namanya memperhatikan harus dinikmati hasil kerjanya juga harus. Nah, betul. Menikmati, Mas. Orang sekarang bilangnya self reward. Betul. Baik, dokter, kalau tadi kita sudah membahas atau kita sudah ngobrol nih terkait tentang apa penyebab ya, penyebabnya sudah. Nah, sekarang diagnosisnya dokter. Mungkin dokter bisa menjelaskan diagnosisnya seperti apa? Ya. Untuk diagnosis itu mesti kita harus ke tempat perawatan ya. Kita bisa kita perawatan. Biasanya dari kita untuk diagnosis di kita itu ada beberapa dasar. Yang pertama dari pemeriksaan fisik. Selain itu dari anamnesis tadi. Anamnesis itu dari wawancara. Kita akan menggali ke pasien tentang faktor resiko, kapan kejadian itu muncul, apa saja yang muncul. Itu nanti juga akan mengarahkan kita ke diagnosis. Yang kedua dari pemeriksaan fisik. Nah, dasarnya dari pemeriksaan fisik normal lah, pemeriksaan fisik THT. Ini yang, tapi biasanya untuk yang rumah sakit yang sudah agak lengkap, ada pemeriksaan fisiknya, ada pemeriksaan endoskopi. Endoskopi itu adalah dengan melihat langsung ke daerah nasofaring dengan endoskop dengan kamera. Itu akan kelihatan di situ. Itu terus nanti ada lagi adalah namanya diagnosis penunjang. Diagnosis penunjang itu yang ini yang juga belum semua rumah sakit punya, seperti pemeriksaan CT scan, pemeriksaan ronsen. Kalau ronsen rata-rata sudah ada. CT scan untuk menentukan seberapa besar tumornya, penyebarannya sampai kemana. Nah, itu bisa juga pemeriksaan USG. Nah, USG juga untuk menentukan sampai sudah meluas sampai kemana, sampai ke rongga perut belum, ke liver belum. Nah, gitu. Terus diagnosa pasti dari tumor ini adalah pemeriksaan jaringan yang biasa kita sebut dengan dilakukan biopsi. Biopsi di daerah tumor. Itu karena lokasinya yang sempit, itu yang kadang-kadang pasien merasa, waduh, kok lama sekali ya ini proses untuk mendapatkan penyakit saya. Nah, kadang-kadang ada masyarakat gitu sudah datang ke bolak-balik ke rumah sakit, apalagi di era sekarang gini. Kontrolnya bisanya hanya seminggu sekali. Nah, kok panjang sekali ya. Kita biopsi kita biopsi pertama belum ketemu tumornya, padahal sudah ada penyebaran di leher, harus kita ulang lagi. Gitu. Memang penderita juga harus sabar, keluarga juga harus sabar. Butuh proses ya soalnya dokter ya. Itu baru sampai untuk menegakkan diagnosisnya, biopsinya. Itu aja butuh waktu untuk keluar hasil. Nah, kadang-kadang ada juga beberapa yang bolak-balik nggak ketemu, mungkin sudah menyerah ya, terus nggak datang lagi. Nah, itu juga ada. Itu. Makanya untuk ini kan memang perlu kolaborasi. Betul. Terutama dari orang-orang terdekat dari penderita. Gitu. Biopsi, ada lagi pemeriksaan namanya AJH atau biopsi jarum halus di daerah
metastaselnya, kita lakukan aja untuk lebih memastikan. Oke, baik. Berarti salah satu adalah melalui tentang biopsi tadi itu ya dokter ya. Oke, dokter kita akan jeda dulu. Nanti kita akan kembali lagi di segmen terakhir masih terkait tentang deteksi dini keganasan kepala leher. Nah, untuk Anda apabila masih ada pertanyaan terkait tentang tema kita, silakan di 02744477666. Perbarui informasi Anda bersama kami. Kabar seputar DIY dan Jawa Tengah kami rangkum untuk Anda. Menyapa Anda setiap hari pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Kabar Jogja, inspiratif dan terpercaya. Tweet, SMS. Hentikan berkendara sambil bermain gadget. Bukan hanya kita, tapi semua dalam bahaya. Dipersembahkan oleh RBTV dan Kids Solution. Pengen tahu film-film apa saja yang terupdate di minggu ini dan film-film apa aja nih yang akan segera tayang? Akan banyak banget mengulik tentang perfilman Indonesia dan juga mancanegara cuma di RBTV. Makanya jangan sampai lewatkan resensi film setiap hari Jumat jam 9 sampai jam 10 pagi cuma di RBTV. Kita ada di segmen terakhir untuk obrolan pagi hari ini, masih bersama dengan Dr. Slamet Widodo terkait tentang deteksi dini keganasan kepala leher. Sudah cukup banyak informasi yang sudah diberikan oleh Dr. Slamet terkait tentang pentingnya kita menjaga area kepala leher, terutama tadi terkait tentang kanker nasofaring. Ya, ini bisa dikatakan salah satu jenis kanker yang sangat membahayakan, ya. Dan kita langsung saja karena ini ada di segmen terakhir. Pertanyaan saya selanjutnya, dokter, terkait tentang kalau tadi kan kita sudah ngobrol soal diagnosis, kemudian penyebabnya apa saja, kemudian bagaimana kita bisa mencegah dan sebagainya. Nah, apa yang terjadi ketika, atau mungkin dokter bisa memberikan informasi terkait tentang penanganan, dokter? Gitu, terutama mungkin nanti dokter juga bisa mengaitkan terkait tentang penanganan apabila ada pasien dengan gejala seperti ini, kemudian di Rumah Sakit Harjo Lukito. Kira-kira seperti apa teknisnya? Dan tadi juga dokter mengatakan kok lama sekali apabila dengan proses biopsi tadi ya dokter ya, bisa dijelaskan, silakan. Ya. Biasanya pengobatan dari nasofaring, keganasan nasofaring kalau di kita masih pilihan utamanya adalah radioterapi, radioterapi. Tapi untuk pengobatan suatu penyakit yang begini itu perlu kolaborasi, tidak hanya bisa dilakukan oleh dokter sendiri. Oke. Gitu. Masyarakat, keluarga dekat itu sangat berpengaruh terhadap keberhasilan terapi. Biasanya orang dengan sakit-sakit begini kan sudah down lah mentalnya, sudah stres, sudah menyerah. Betul. Itu yang bisa membangkitkan, terutama kan orang-orang dekatnya. Itu banyak sekali saya pasien-pasien yang begitu sudah down, datang sudah down, akhirnya cuma mau diobati saja, mau proses pengobatan sudah takut duluan, harus di kemo, di apa yang efek sampingnya itu fungsinya keluarga dekat untuk ikut membangkitkan semangat. Kuncinya jangan stres, harus semangat itu. Terus untuk modalitas terapi, tapi dokter, mohon maaf, ini ada penelpon, kita sapa dulu mari. Mungkin ya. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi.
Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Iya, pagi Bapak, dengan Bapak siapa di mana? Dari Pak Pur dari Jogja. Pak Pur Jogja. Monggo pagi, pertanyaannya Pak Pur. Ya, ingin saya tanyakan. Telinga saya itu kok telinga saya itu bunyi terus. Bunyi apa ya Pak ya? Ya kok terus cara mengobati gimana ya Pak ya? Oh. Bunyi seperti apa Pak? Terima Bisa kasih Pak. diceritakan? Oh, oke, baik. Oke, sudah terputus ya. Seperti angin. Seperti angin kecil itu. Oh. Mengikuti ini Iya. apa bunyinya mengikuti aliran darah? Iya, iya. Punya riwayat penyakit tertentu Bapak? Gimana Pak? Punya riwayat penyakit tertentu, darah tinggi atau apa? Punya riwayat Sering apa itu darah rendah. Darah rendah. Oke. Baik. Oke. Itu saja dokter? Iya. Ya, baik. Boleh. Pak Pur mungkin bisa. Tapi itu sudah lama sekali Pak. Sudah lama Oh, sekali. sudah Sudah pengobatan? Ya, gimana? Sudah melakukan pengobatan Bapak selama ini? Sudah. Sudah. Cuma diberi obat tapi nggak mempan. Nggak mempan dokter. Sudah Baik. dilakukan pemeriksaan tertentu mungkin? Sudah melakukan pemeriksaan tertentu Pak Pur? Seperti Ini ada gangguan suara luar ini Pak. Maaf. Oke, Pak Pur, mari. Atersuan nanti Iya, ditutup kita dulu jelaskan, Pak Pur, akan dijelaskan oleh dokter Slamet. Silakan. Iya, iya. Ya, ini terima Ya, kasih. terima kasih. Ya, terima kasih Pak Pur atas pertanyaannya ya. Ini keluarnya adalah suara tambahan di telinga atau dalam istilah medisnya kita sebut tinnitus sebetulnya. Ini termasuk salah satu tinnitus. Bisa telinga berdenging, bisa suara gebrek-gebrek, bisa terdengar suara seperti angin. Tinnitus itu memang kalau secara ilmu otologi, ilmu telinga itu penyebabnya banyak sekali. Oke. Salah satunya memang tadi ada gangguan di nasofaring sebagai gejala awal. Seandainya sudah punya keluhan gitu, ada cancer egg, apalagi ada genetik, ada faktor resiko yang lain, lebih baik dilakukan pemeriksaan lebih menyeluruh. Itu. Ya mudah-mudahan tidak ada gangguan di yang kita khawatirkan. Penyebabnya banyak sekali dan hampir sebagian besar tinnitus itu tidak bisa diobati. Oke. Itu kadang-kadang kita harus menerima. Ada banyak sekali, mungkin hipertensi bisa, biasanya mengikuti aliran darah. Nah, kita coba pegang gini kok berhenti Pak, karena pembuluh darahnya sama telinga bagian dalam agak dekat, itu bisa, atau penyebab yang lain. Baik. Itu. Oke. Itu yang perlu diingat itu tadi, karena penyebabnya tidak diketahui sebagian besar, sebagian besar juga tidak bisa diobati. Oke. Tapi kalau kita kaitkan dengan tema kita hari ini, seharusnya kalau memang tinnitusnya sudah berulang-ulang, suara gitu berulang, kemudian tidak sembuh, apalagi kalau Bapak punya faktor resiko, seperti mungkin perokok atau suka makan makanan yang dibakar, ada faktor genetik, alangkah baiknya untuk pemeriksaan yang lain, mungkin endoskopi telinga. Endoskopi ya. Ya, untuk melihat di daerah nasofaring, normal enggak? Oke. Nah, kalau itu normal, CT scan normal, cari penyebab yang lain. Itu cari penyebab yang lain. Usia berapa? Faktor usia juga berpengaruh terhadap munculnya tinnitus. Oke. Berarti lebih baik Pak Pur bisa langsung saja konsultasi ya ke THT bisa ke ya. Arjolog kita atau THT yang lain. Nanti kita akan pemeriksaan lebih lanjut. Baik. Di kita juga sudah ada endoskopi, ada audiometri, kita rekam pendengaran. Oke, baik. Ya, itu tadi informasi kepada Pak Pur dan dokter, ini karena waktu juga sudah mulai mepet gitu ya. Mungkin tadi bisa dilanjutkan kembali terkait tentang terapi ya, terkait tentang terapi yang ada di Harjolo kita juga, dan kalau nggak salah juga ada alat baru ya dokter ya, nanti yang akan dimiliki oleh Harjolo kita. Bisa diceritakan kembali dokter. Tadi sempat terputus ya. Ya, terima kasih Mas Daniel. Ini kita promosi juga ya. Monggo. Ya, modalitas terapi dari KSA nasofaring, pilihan paling utama adalah radioterapi atau sinar. Yang kedua berdasarkan stadium bisa dengan kemoterapi. Itu radioterapi dan kemoterapi. Tapi kalau kita lihat pemerintah mengambil tema ini sudah pas sekali, karena memang saat ini untuk pemerataan gap masih ada gap untuk penanganan kanker terutama di Indonesia. Oke.
mungkin hanya di Sarjito yang ada, atau di tempat lain saya kurang tahu, dan antriannya panjang sekali. Padahal antrian ini kan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan terapi. Semakin lama stadiumnya semakin meningkat, nah, nanti keberhasilan terapinya juga akan semakin berkurang. Ya, Itu Mas Daniel. Dan alhamdulillah lah kita di Harjo Lukito alat sudah ada, alat untuk radioterapi kita sudah punya Linek. Ini ya mohon doanya saja. Insya Allah mungkin dalam waktu dekat bisa dioperasionalkan sehingga akan bisa membantu memangkas antrian untuk sinar tadi. Kalau kita di Harjo antrian bisa sampai 1 tahun dulu waktu kita masih sekolah, bisa sampai lama sekali. Rata-rata mungkin sekarang 3 sampai 6 bulan untuk antrian sinar. Itu kan kasihan sekali pasien-pasien itu. Itu untuk tindakan pembedahan untuk nasofaring sampai saat ini di Indonesia belum bisa, karena memang posisinya yang sangat susah untuk dilakukan tindakan. Kalau di luar negeri memang sudah ada beberapa tindakan nasofaringektomi seperti dengan robotik operasi. Kalau tidak robotik itu pendekatannya sangat susah. Kita belum familiar sekali. Itu Mas Daniel. Ya, semoga alat nanti yang dimiliki oleh Harjo Lukito benar-benar bisa membantu ya dokter ya. Insya Allah. Dokter, mungkin bisa memberikan closing statement atau bahkan juga ajakan kepada pemirsa RBTV untuk lebih aware lagi tentang dunia atau kesehatan terutama di daerah kepala leher gitu, yang ya ada sangkut pautnya tadi ya dengan kanker gitu ya. Monggo dokter, ini juga sekaligus closing statement terhadap obrolan kita pada saat ini. Terima kasih Mas Daniel. Mungkin yang kita harapkan, karena memang pengalaman kita itu penderita ini datang sudah dalam keadaan lanjut, kita harapkan kita lebih awareness. Kita ikuti program pemerintah tadi, gaya hidup yang cerdik ya. Nah, itu tadi yang sudah kita jelaskan, dan kolaborasi penanganan kanker ini dari keluarga. Kita harapkan untuk jangan ikut-ikutan stres lah. Kalau ada penderitanya yang menderita kanker, kita jangan ikut-ikutan stres, kita jangan ikut-ikutan down. Kasihan nanti dia akan tambah ikut down. Jangan merasa dia sebagai beban. Kita harus memberi semangat, karena semangat ini kan kita lihat semangat ini yang juga sangat berpengaruh juga sangat dalam keberhasilan terapi. Itu. Dan jangan takut lah untuk memeriksakan diri di rumah sakit apabila muncul gejala. Jangan takut dengan COVID, karena kita juga tetap akan prokes. Prokes, kalau memang ada keluhan, coba periksakan diri, konsultasi. Jangan malu, jangan takut. Oke, baik. Itu saja dokter? Ya, baik. Terima kasih dokter atas waktu yang telah diberikan kepada kami. Salam juga untuk seluruh rekan-rekan tenaga medis di Harjo Lukito. Semoga semuanya sehat dan semua rencana, terutama target tadi, alat ya, yang dimiliki oleh Harjo Lukito, semoga dapat terlaksana dengan baik dan tentunya bisa membantu kita semuanya. Saya Daniel Kerupan pamit undur diri. Terima kasih untuk atensi Anda. Sekali lagi jangan lupa patuhi protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Jauhi dulu kerumunan massa. Apabila memang masih bisa ditahan untuk tidak keluar rumah, stay at home dulu. Tentunya juga memakai masker. Sampai jumpa. Menyikat gigi palsu dengan pasta gigi, ini bukan cara yang tepat. Bersihkan dengan baru Polydent Cleanser dengan kombinasi 4 bahan aktif, membunuh bakteri 10 kali lebih kuat dibanding pasta gigi. Coba sekarang. Loh, kok nggak sampai ya? Nutrisi berperan penting untuk kemajuan pertumbuhan anak. Baru Pediasure kini dengan arginin dan vitamin K2. Dengan rasa enak, bantu si kecil raih prestasi cemerlang. Pediasure, dukung pertumbuhan nyata. Yuk tumbuh tinggi. Kuman